Kita tiba di segmen terakhir dialog tentang gejolak harga komoditas pangan jelang puasa bersama Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan perwakilan pedagang di Pasar Induk Ramat Jati. Pak Sputnik, tadi kalau dikatakan bahwa untuk menjaga apa istilahnya stabilitas harga lah ya, ini akan dilakukan operasi-operasi pasar di retail langsung. Itu langsung dijual retail ya. Retail. Ini akan dilakukan di semua pasar. Ya. Di Jakarta saja atau bagaimana sebetulnya mekanismenya? Kebijakan Pak Menteri kita memprioritaskan dulu Jakarta sebagai barometer karena tadi kita dengar saya diskusi sama beliau ini memang Jakarta ini barometer Bagi semua daerah. Semua daerah. Jadi harga naik turun itu daerah juga melihat Jakarta kan gitu. Okay. Jadi Jakarta ini yang kita akan coba untuk kendalikan, stabilkan lah. Sehingga kita lakukan operasi pasar di retail tadi di 12 di semua titik. 12 titik. 12 titik ya. Tidak mungkin kita bisa jangkau semua. Keterbatasan tentunya. Ini 12 titik tentunya dipilih karena alasan tertentu. Harga di daerah-daerah ini harga tinggi. Depok aja saya bilang istri saya 38.000, Pak. 38.000. Nah, ini kan berarti ya ada yang salah kan sebetulnya. Kan itu kalau tadi dibilang kalau gitu besok saya pindah ke Depok aja. keuntungannya lebih besar ya. Nah, jobnya beda. Beliau kan bos, grosir. Depok itu retail. Jadi 38 itu ya mau masa dia mau jadi jual retail. Nggak, artinya kalau dari 24-25 dijual menjadi 38.000, keuntungannya itu kan sudah lebih dari berapa? 10.000 itu kan, 13.000-an. Sudah 50% gitu yang diterima dari Depok gitu kan. Itu kan tinggi sekali sebetulnya. Tinggi. Nah, ini akan terus dilakukan sampai harga sampai Lebaran. Jadi artinya Menteri perintah saya, Pak Dirjen lakukan sama Pak Kabulok sampai dengan Lebaran, amankan harga. Ini jadi musuh bagi pedagang ini Pak. Bukan. Kalau operasi pasar saya yang lihat selama ini kita dukung lah. Kita dukung. Kenapa? Memang baik. Dan memang harus dengan sasaran yang tepat. Tapi ini juga akan mengurangi keuntungan pedagang enggak sebetulnya juga, kan? Pak, enggak juga. Beliau sudah paham. Yang kualitas kami tentu beda dengan kualitasnya. Ya, Tadi dia ada. Ini kualitasnya beda artinya yang baik yang mana ini? Enggak, saya ambil yang artinya gitu begitu panen yang 14-15 ribu lah itu di Brebes. Kita bantu, kita ambil mungkin atau ya ada yang 16 misalnya berkisar antara itu yang kita jual. Memang masalahnya begini, kami tidak melakukan grade. Kalau beliau kan melakukan grade. Begitu dia beli tidak langsung dia jual. Kalau Bulog ini kan membeli langsung jual. Yang penting sudah kadarannya sudah 8 hari gitu sudah beda kan beliau. Kalau beliau kan bisnis ini dia dipilah-pilah ya. Iya. Ada yang ori, ada yang KW gitu lah ya. KW1, KW2, KW3 kan gitu. Beliau lebih cerdas lagi lah pemain. Soalnya penjual kan. Jadi kalau dia ya saya pikir lebih Jangan-jangan ini barang-barang yang dijual di operasi pasar dibelinya sama pedagang juga nanti. Enggak, tapi bukan dia, bukan kelas dia. Memang ada pedagang yang sifatnya pengecer langsung. Pengecer. Itu memang ngambil juga. Saya melihat dia beli 12 kan enggak masuk akal. Pasti dia jual juga. Saya pikir enggak apa-apa. Nah, itu ada batasan nggak sih sebetulnya berapa banyak mereka-mereka yang membeli pada operasi pasar itu jumlahnya itu? Karena kalau menteri saya mengarahkan Pak Sputnik ini prioritas untuk ibu-ibu rumah tangga lah. Jadi begini logikanya Pak, kita kalau mencoba operasi pasar langsung retail, kalau ibu rumah tangga sudah membeli 2 kilo, 3 kilo, kan dia cukup 1 bulan. Tidak perlu lagi dia cari bawang kan. Nah, itu kan demand-nya bisa dikendalikan. Tidak panic buying. Ya. Jadi tidak panik dia harus membeli kan. Jadi bisa dikendalikan. Jadi enggak sehingga harga insya Allah kalau ibu banyak yang nggak belanja lagi cari bawang kan pasti harganya pasti stabil. Sepanjang suplai juga kita jamin. Nah, ini untuk menjaga bahwa yang membeli itu bukanlah ibu-ibu tapi pedagang-pedagang yang tadi itu gimana Pak Sputnik? Ya masing-masing petugas sudah kita kasih SOP lah. Ada SOP-nya, artinya ada batasan agar ini bisa lebih merata kepada ibu rumah tangga. Dia takut dimarahin sama ibu-ibu rumah tangga di Republik ini kan. Ya toh? Kalau ibu-ibu rumah tangga Republik Jakarta ini marah sama beliau kan kacau. Rupanya Pak Hasan Kodri ini penyebabnya kan. Tapi alhamdulillah enggak, saya lihat beliau sudah sangat. Ya seperti Pak Sputnik katakan, ya saya juga berharap mungkin para pedagang seperti Pak Hasan Kudri ini ya. Tapi kan tidak semua seperti tidak beliau. Semuanya seperti Pak Hasan Kudri. Nah, ini gimana untuk ya artinya kalau Pak Hasan Kudri juga berharap bahwa keuntungan dari semua komoditas yang dijual juga bisa dinikmati secara fair gitu, secara adil sama petani, tapi juga tidak terlalu mahal juga bagi pembeli langsung. Ini apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ya tadi stoknya ini memang harus mencukupi, Pak. Suplai sekarang sudah ini. Suplai tetap sekarang ini masih
kategori aman ya. Banyak di sananya sendiri, di sentranya sendiri. Ya mungkin itu. Ya cenderung menurun lah. Kalau beliau udah bilang cenderung menurun. Saya melihat Kramat Jati udah. Nah, kalau menurut Anda, apakah selama Ramadan ini, selama bulan puasa ini tidak akan ada gejolak harga yang ya kalau naik mungkin dari 20.000 menjadi 25 mungkin masih masuk akal kali ya, masih masuk akal gitu. Tapi kalau dari 20.000 menjadi 50.000 itu rasanya pada saat itu terjadi seperti itu, Pak. Pada saat kekurangan barang. Kalau sekarang barang dengan ada seperti ini, saya rasa nggak akan seperti itu, Pak. Nggak akan seperti itu. Artinya akan ada jaminan. Ini kan kalau dari Pak Dirjen ini sudah ada jaminan. Ya karena beda gini. Kami ini memang Pasar Induk Kramat Jati itu adalah grosir besar. Kita jual juga ke pedagang retail. Pedagang juga dibeli lagi oleh pedagang lagi. Yang istilahnya seperti itu. Delta margin di situ. Sekarang kalau misalkan kami melayani permintaan dari user 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 5 kilo, mungkin saya tolak. Kenapa? Karena di bawah kami itu ada lagi pengecer. Tidak mungkin kita ambil. Karena itu rezekinya mereka. Begitu. Itu di Kramat Jati memang begitu. Itulah ininya, delta margin yang membuat masyarakat juga akan menerima harga lebih tinggi. Ya, bukan lebih tinggi ya Pak ya. Karena memang kondisinya pada saat mereka terima pun pengecer dari kami ke pengecer, kondisinya pun masih mentah, perlu proses lagi, dan proses itu kan harus mereka hitung. Oke, baik Pak Hasan Kudri dan Pak Sputnik, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih. Pak Hasan, terima kasih banyak. Terima kasih.